Ketika ada orang yang mengatakan pada saya bahwa bumi ini datar, saya pikir ini orang ngawur. Saya langsung melakukan riset untuk membantah, sekaligus menyelidiki siapa aktor intelektual yang menyebarkan disinformasi tentang bumi datar. Ternyata yang saya temukan justru sebaliknya. Bumi datar bukan psyops yang sengaja disebarkan oleh agen-agen disinformasi, melainkan merupakan gerakan moral yang timbul akibat bangkitnya kesadaran flat earth, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Google dan YouTube penuh dengan topik bumi datar, karena banyak orang yang melakukan riset dan memposting temuan-temuannya tentang bumi datar. Ini adalah people power, tanpa organisasi. Pertanyaan yang paling umum adalah, jika bumi ini datar, bagaimana mungkin pesawat terbang dari barat ke timur bisa kembali ke tempat semula? Bukankah hal ini yang dulu dibuktikan oleh Columbus 500 tahun lalu? Jika bumi ini datar, ujungnya apa? Mengapa kita tidak jatuh? Jika bumi ini datar, bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Jika bumi ini datar dan gerhana bulan bukan disebabkan oleh bayang-bayang bumi bola, bagaimana mungkin bisa diprediksi secara tepat oleh NASA? Pertanyaan umum lainnya adalah, banyak negara memiliki space program. Bagaimana mungkin mereka bohong semua? Itulah pertanyaan-pertanyaan awal saya ketika melakukan riset untuk membantah topik flat earth. Yang saya temukan justru sebaliknya. Saya justru menemukan fakta-fakta yang sama sekali berbeda yang menjungkir-balikan paradigma selama ini. Pemaparan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada episode masing-masing. Konspirasi bumi datar adalah bagian dari konspirasi global, sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Yang kaya tambah kaya, yang lain tambah sengsara. Kebanyakan orang memilih pura-pura tidak tahu dengan utang-utang sebanyak itu, berharap semoga tidak ditagih. Sama seperti orang di pedesaan diberikan kartu kredit, dibelanjakan habis dan tak ada uang untuk membayar. Jika Anda punya tagihan kartu kredit 54 juta rupiah, kira-kira bank akan menagih atau tidak?
pasti ditagih. Jangan mimpi. Jika ditagih dan Anda tidak bisa bayar, kira-kira bank akan kirim debt collector atau tidak? Pasti akan kirim debt collector. Itu kalau utangnya 54 juta rupiah. Bagaimana kalau utangnya 5.400 triliun rupiah? Bakal ditagih atau tidak? Sudah pasti ditagih. Itu akan dijadikan alasan untuk membentuk mata uang tunggal dunia. Alasannya agar perekonomian stabil. Persis seperti janji sorga pembentukan Federal Reserve 1913. Supaya peristiwa Panik 1907 yang sebenarnya rekayasa mereka tidak terulang kembali. Kenyataannya, Perang Dunia I 7 bulan kemudian, The Great Depression, penjarahan emas, dan lain-lain. Coba lihat berapa dolar yang dicetak selama Perang Dunia I. Tabel seperti ini tak ada di internet. Saya membuatnya dengan mengambil data dari Banking and Monetary Statistics 1860-1941 yang diterbitkan oleh Federal Reserve atau kita sebut saja Fed. Yang warna abu-abu dan biru itu adalah dolar yang dicetak sebelum ada Fed. Anda lihat, setelah ada Fed, yang warna oranye itu cetak uang 4 kali lipat. Apakah gaji Anda naik 4 kali lipat dalam waktu 5 tahun? Jika tidak, artinya Anda tambah miskin. Sebab, uang $1 di tahun 1914 nilainya cuma seperempat dolar di tahun 1920. Ini yang akan terjadi jika nanti diterapkan mata uang tunggal dunia. Tiap dolar yang dicetak adalah utang, dan Anda harus membayar bunganya lewat pajak. Silakan Anda bekerja banting tulang, bayar bunga utang lewat pajak, perbudakan global. Untuk memastikan itu semua, akan ditanamkan chip di tubuh Anda. KTP, paspor, kartu kredit, asuransi kesehatan, catatan medis, semua ada dalam chip sehingga Anda tak akan bisa menolaknya. Statistik itu belum seberapa. Coba lihat grafik statistik yang diterbitkan oleh Fed periode 1950-2008. Apakah kenaikan gaji Anda bisa mengejar grafik itu? Kalau tidak, artinya Anda tambah miskin. Sebab nilai uang yang ada di rekening Anda semakin turun. Harga-harga naik, lama-lama Anda tak mampu beli apa-apa. Itu pun belum yang terburuk. Coba lihat keterangan Fed bulan Juni 2016 ini. Dikatakan jumlah uang dalam peredaran 1,4 triliun dolar. Fed tak pernah membuat grafik seperti ini lagi sejak krisis 2008 kemarin. Takut orang pada sadar. Coba kita tambahkan angka 1,4 triliun dolar pada grafik ini. Luar biasa. Apakah kenaikan gaji Anda dapat mengejarnya? Jika tidak, artinya Anda tambah miskin. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan di Amerika, rupiah kita tidak segitu. Oke, kita lihat. Saya membuat komparasi ini tahun 2008 ketika terjadi krisis. Saya tidak mengkaji tiap tahun karena saya pikir tak ada gunanya. Kita gunakan saja grafik ini sebagai perbandingan. Data diambil dari laporan BI, laporan tahunan Fed, dan laporan tahunan European Central Bank. 2005-2006, cetakan duit dolar nambah 3,5%. Cetakan duit euro nambah 7,7%. Cetakan duit rupiah nambah 23,9%. Dan seterusnya. Mana yang lebih parah? Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pejabat bank, jangan salahkan ekonom. Semua hanya ikut sistem. Mau namanya Orde Baru atau reformasi, jika masih ikut sistem elit global, ya sama saja. Inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. We have a long way to go. Many weeks and months and years of long, tedious work lies ahead. There will be setbacks and frustration and disappointments. There will be, as there always are, pressures on this country to do less in this area as in so many others, and temptations to do something else that's perhaps easier. But this research here must go on. This space effort must go on. The conquest of space must and will go ahead. That much we know. That much we can say with confidence and conviction. Frank O'Connor, the Irish writer, tells in one of his books how, as a boy, he and his friends would make their way across the countryside. And when they came to an orchard wall that seemed too high and too doubtful to try, and too difficult to permit their voyage to continue, they took off their hats and tossed them over the wall, and then they had no choice but to follow them. This nation has tossed its cap over the wall of space, and we have no choice but to follow it. With
with the vital help of this aerospace medical center, with the help of all those who labor in the space endeavor, with the help and support of all Americans, we will climb this wall with safety and with speed, and we shall then explore the wonders on the other side. Thank you. We will climb this wall with safety and with speed, and we shall then explore the wonders on the other side. Thank you. Jadi, jika ada orang yang mengajak debat soal bentuk bumi, tanyakan kembali, apakah mereka percaya pada sistem yang diterapkan oleh NASA, IMF, PBB, dan lain-lain? Jika mereka percaya pada media elit global, stop perdebatan. Tak ada gunanya. Orang-orang seperti itu tak akan bikin perubahan. Perubahan bukan datang dari mayoritas yang followers, melainkan dari kelompok kecil yang punya kemauan. Rothschild mampu menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur 1000 tahun lebih, bukan dengan cara berdebat dengan 99% penduduk tentang apa bentuk negara yang paling baik, melainkan fokus pada kelompok kecil Jacobin. Begitu harus berbalik, rakyat yang 99% itu pada ngikut semua. Dan Rothschild dapat konsesi Bank Sentral Prancis tahun 1800. Mungkin ada yang pesimistik. Amerika saja tak berdaya menghadapi elit global, apalagi kita. Jangan lupa, rakyat Amerika hidupnya masih enak. Uang di kantong masih banyak meskipun utang. Bisa belanja di mall, beli rumah bagus, beli mobil mewah, plesir ke tempat yang nyaman, dan lain-lain. Itu sebabnya orang belum berontak di sana. Perilaku elit global beda untuk bangsa Asia dan Afrika. Kita ini dianggap disposable people, orang-orang yang perlu dibuang karena tidak menguntungkan. Mereka berencana agar penduduk dunia berkurang dari 8 miliar menjadi 500 juta orang saja. Ini dituangkan dalam bentuk prasasti di Georgia yang disebut The Georgia Guidestones. Prasasti sebesar itu tak ada orang tahu siapa yang membuatnya. 4 batu besar berisi tulisan-tulisan dalam 8 bahasa: Inggris, Spanyol, Swahili, Sanskerta, Ibrani, Arab, Cina, dan Rusia. Sangat serius. Jelas tertulis di situ menjaga jumlah umat manusia di bawah 500 juta orang. Ini yang diterapkan di Asia dan di Afrika. Depopulasi. Caranya teror dan peperangan, vaksin pemandulan, pemusnahan ras, pembunuhan bayi, dan lain-lain. LGBT adalah bagian dari skema ini. Depopulasi agar jumlah penduduk tidak bertambah. Coba perhatikan, di mana virus AIDS dimulai? Afrika. Di mana virus flu burung dimulai? Cina, yang penduduknya 1 miliar lebih. Yang kita lakukan adalah melawan sistem yang zolim. Ini bukan kata-kata saya, melainkan kata-kata cendekiawan Nurholis Majid atau Cak Nur tahun 1997. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha merubahnya sendiri. Jika Tuhan menghendaki, jangankan elit global, alam semesta pun akan runtuh. Jumlah mereka sedikit, tak akan bisa melawan jumlah kita yang banyak. Yang diperlukan hanyalah kesadaran Anda. Seperti yang saya katakan di episode 1, shift of paradigm, shift of consciousness. Yang dibutuhkan adalah mental champion. Kita bisa lihat dari seorang Soekarno di zaman penjajahan yang duduk di kursi pesakitan pengadilan menghadapi dewan hakim yang mulia, penguasa kolonial. Ia bukan membela diri agar bebas dari penjara, justru ia yang menggugat. Indonesia menggugat. Bahasa premannya, Anda ini siapa, Tuan Hakim? Saya adalah penduduk asli di sini. Kamilah yang berhak menentukan nasib bangsa sendiri. Inilah contoh melawan sistem yang zolim. Mungkin ada yang merasa ingin melawan sistem elit global, tapi percaya bahwa bumi berbentuk bola. Silakan saja, lakukan sesuatu. Itu lebih baik daripada berdebat soal bentuk bumi. Saya mempelajari elit global ini sejak 11 tahun lalu, dalam sebuah leadership institute yang isinya menteri, sekjen, dirjen, pimpinan bank, pimpinan ormas agama terbesar, wakil presiden parpol berbasis agama, dan lain-lain. Waktu itu tidak terpikir soal Flat Earth, hanya membahas soal konspirasi global. Dan kita semua tak ada yang menemukan jalan. Bagian ini dibuat oleh seorang sekjen kementerian yang mengurus aset 4.000 triliun rupiah. Ia S3 lulusan Australia, bidang geologi, dan ia percaya bumi ini datar, meski ia tak pernah mengatakan di forum. Kita semua di Leadership Institute itu tertawa melihat bagian ini. Sudah menggurita seperti jaring laba-laba begitu. Saya membuat semua video ini sendirian, tanpa tim, dan saya nggak dapat uang sepeser pun dari tayangan-tayangan video ini. Jika Anda melihat iklan, income-nya dimonetize oleh yang punya copyright lagu. Anda lihat tanda dolar dicoret, itu artinya saya nggak bisa monetize. Nggak akan dapat income dari video-video ini. Saya adalah rakyat, bukan saintis yang ngarang teori baru.
Saya hanya merangkum berbagai hal yang sebenarnya sudah ada jika Anda mau mencari. Dan saya memilih untuk bersikap sebagai anonymous, sehingga tidak dituduh cari popularitas ataupun cari uang. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Jadi, strateginya terus mempertanyakan 3 hal tadi: gerhana, gravitasi, dan Antartika. Bahkan tak perlu bicara teori flat earth. Tak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan tentang flat earth jika yang bertanya dasarnya memang sudah tidak percaya. Bahkan, Anda tak perlu percaya pada flat earth untuk terus mempertanyakan 3 hal tadi. Sebab, 3 hal itu sangat mendasar untuk membuktikan bahwa teori bumi bola adalah bohong. Perkara bentuk bumi yang sebenarnya gimana, itu soal lain. Tak perlu berdebat soal itu dulu. Yang penting, kebohongannya terbongkar. People power adalah pemberdayaan masyarakat. Dan yang mereka lakukan adalah membuat masyarakat tidak berdaya. Sehingga tergantung pada mereka. Tergantung pada sistem keuangan mereka. Tergantung pada industri farmasi mereka. Tergantung pada sistem satelit mereka. Seolah-olah Anda tak bisa terhubung dengan internet jika tidak ada satelit. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung minta tolong. Tidak. Kami malah berkata, ya kejero kayak mana berianjangan. Paksa kita kalau apa angin. Kenapa kau limpah kau apa di Indonesia? Hancur sama sekali. Oleh sebab itu, terus mempertanyakan 3 hal tadi. Efek dominonya, kebohongan terbongkar. Tak ada bumi bola, tak ada orbit, tak ada bumi keliling matahari, tak ada satelit, tak ada missing link. Bumi adalah pusat alam semesta. Kita adalah unik, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bangkitnya kesadaran umat manusia setelah tidur selama 500 tahun terakhir, maka runtuhlah New World Order. Apakah people power ini mampu menjatuhkan elit global? Potensinya sangat besar. Jumlah kita banyak, jumlah mereka sedikit. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran Anda. Apakah kita pasti menang? Tak ada hal yang pasti kecuali bagi Tuhan. Yang dinilai adalah usaha dan perbuatan kita selama hidup, bukan hasil akhirnya. Seperti ungkapan yang terkenal dalam film Gladiator, apa yang kita lakukan dalam hidup bergema di keabadian. Brothers! What we do in life echoes in eternity. Setidaknya, kita sudah melakukan sesuatu yang hasilnya mungkin bisa dipetik kemudian oleh generasi kita atau mungkin generasi berikut. Lantas, apakah kita harus kecewa jika usaha kita belum berhasil? Ada sebuah kisah inspirasional yang sangat menarik dari film The Book of Eli. Kisah seorang pendekar kelana yang tak punya apa-apa. Ia tak punya keluarga, tak punya istri, tak punya anak. Seumur hidup, ia hanya mendengarkan panggilan jiwanya untuk mengantarkan sebuah buku, kitab suci, ke suatu tempat. Both thorns and thistles it shall bring forth for us. For out of the ground we were taken, for the dust we are. And to the dust we shall return. Namun akhirnya, petualangan berakhir secara mengenaskan. The Book of Eli dirampas penjahat, dan ia ditembak di bagian perutnya. Ia tak berhasil mengantar kita Buloh ke tempat yang dituju. Ia tak bisa membalas penjahat yang menembaknya. Dan ia menghadapi kematian dengan cara yang paling menyakitkan. Ditembak di bagian perut, mati pelan-pelan sambil menderita menahan nyeri selama berhari-hari. Apa yang ia lakukan? Apakah menyesali hidupnya yang sia-sia? Apakah sakit hati sudah loyal seumur hidup pada Tuhan, tapi harus mengakhiri hidup dengan sebuah kegagalan yang menyakitkan? Mari kita dengarkan doa yang ia panjatkan tatkala menjelang ajal menjemput. Lord, thank you for giving me the strength and the conviction to complete the task you entrusted to me. Thank you for guiding me straight and true through the many obstacles in my path. And for keeping me resolute when all around seemed lost. Thank you for your protection and for your many signs along the way. Thank you for any good that I may have done. I'm so sorry about the bad. Thank you for the friend I made. Please watch over her as you watched over me. Thank you for finally allowing me to rest.
up so very tired. But I go now to my rest at peace, knowing that I have done right with my time on this earth. I fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Jadi, itulah maksud pembuatan serial video ini. Bukan untuk membuktikan diri kita punya teori yang paling benar, melainkan merupakan bagian dari pertanggungjawaban hidup kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Jika kita mengetahui ada kebohongan, ada kezaliman, fitnah dajjal yang membahayakan seluruh umat manusia di dunia, apakah kita akan berdiam diri? Tidak peduli karena hanya memikirkan cari uang untuk bayar tagihan-tagihan bulanan, pura-pura tidak tahu sambil terus bantah dan bantah. Atau kita akan meluangkan waktu untuk berjuang semampunya tanpa pernah mengkhawatirkan apapun hasilnya. Seperti cuplikan doa The Book of Eli tadi. Video ini sudah terlalu panjang. Saya harus potong agar masih dalam batas konsentrasi paranormal. Terpaksa harus ditambah menjadi episode 11, Realitas Flat Earth. Jadi, jika Anda ingin berjuang melawan sistem yang zalim, tapi tidak percaya dengan Flat Earth, silakan Anda cari jalan. Mungkin Anda bisa menemukan jalan yang tak bisa kami temukan 11 tahun lalu. Jika Tuhan menghendaki, segala hal bisa terjadi. Sebaliknya, begitu mempelajari Flat Earth beberapa bulan lalu, saya justru melihat potensi untuk menentukan sistem yang zalim. Kita susah keluar dari jerat utang karena utang ada kontraknya. Sementara soal Flat Earth ini tidak ada kontraknya.